saya akan menjelaskan materi tentang digitalisasi bisnis dan e-commerce global. Kalian tahu nggak sih digitalisasi bisnis itu apa? Digitalisasi bisnis adalah suatu proses ketika perusahaan mulai berpindah dari cara kerja yang manual hingga ke sistem digitalisasi. Tujuannya biar lebih cepat dan lebih efisien juga. Lalu contohnya seperti pencatatan, pakai aplikasi pencatatan, otomatisasi gudang, sampai analisis data menggunakan software. Lalu kalian tahu nggak sih e-commerce global itu apa? E-commerce global adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui platform digital tapi skalanya internasional. Jadi penjual dan pembeli ini bisa dari negara mana saja. Contohnya seperti Shopee, Amazon, dan Alibaba. Platform ini memungkinkan si pembeli untuk membeli suatu barang atau produk dari satu negara ke negara lainnya. Hal ini bisa terjadi karena adanya informasi teknologi yang menjadi dasar semua aktivitas online seperti komunikasi dan transaksi. Lalu digitalisasi juga memungkinkan pembisnis untuk mengirim produknya ke berbagai macam negara dengan lebih mudah karena tidak ada keterbatasan pada jarak geografisnya. Lalu yang terakhir, semua kegiatan ini sudah bersistem integrasi seperti pembayaran internasional dan logistik global, seperti transaksi lintas negara tetap lancar. Saya akan menjelaskan perkembangan digitalisasi dan e-commerce global. Sekarang semakin banyak orang yang pakai internet dan HP, belanja online jadi jauh lebih mudah. Lalu hadirnya platform besar seperti Amazon, Alibaba, dan JD.com yang bikin penjual dari mana aja bisa jualan ke luar negeri. Ditambah lagi adanya teknologi baru seperti AI, big data, dan sistem pembayaran digital yang bikin belanja online jadi lebih mudah dan praktis. 3 hal inilah yang membuat e-commerce berkembang pesat di seluruh dunia. Saya akan menjelaskan model omnichannel. Omnichannel adalah cara bisnis yang menghubungkan semua tempat usahanya baik online maupun offline supaya pelanggan tetap dapat pengalaman yang sama dimanapun mereka belanja. Kalau pelanggan lihat produk di website, tanya produk lewat chat, atau datang langsung ke toko, semuanya tetap terhubung dan informasinya sama. Model ini semakin penting karena konsumen sekarang ingin belanja dengan cara yang praktis dan fleksibel. Contoh model omnichannel. Ada pelanggan lihat dress di Instagram, lalu dia klik link dan masuk ke website untuk cek apakah ukurannya masih ada. Untuk detail bahannya, dia tanya ke admin lewat WhatsApp. Setelah itu dia pilih ambil barang di toko karena mau coba langsung dressnya. Pas sampai di toko, barangnya sudah disiapin, dia tinggal coba dan bayar. Intinya semua saluran terhubung dan belanja lebih cepat dan praktis. Digitalisasi mempermudah perusahaan untuk menjangkau akses pasar global, menurunkan biaya, serta mempercepat inovasi. Namun, ada tantangan seperti resiko keamanan data, ketimpangan akses teknologi, serta perbedaan regulasi antar negara. Jadi, digitalisasi membuka peluang besar, tetapi tetap membutuhkan strategi yang matang. Disrupsi rantai pasok itu adalah gangguan besar dalam aliran barang dan informasi yang menyebabkan pengiriman terlambat dan membuat biaya naik. Nah, faktor utamanya itu ada 3. Yang pertama, pandemi yang menutup pabrik dan pelabuhan. Lalu yang kedua, ada konflik geopolitik seperti perang dagang. Dan yang ketiga, ada perubahan iklim yang menyebabkan bencana. Nah, intinya perusahaan harus siap dengan rantai pasok yang beragam dan sistem digital. Tujuannya itu supaya rantai pasoknya itu lebih tahan gangguan. Pandemi COVID-19 mengganggu pengiriman global karena pabrik dan pelabuhan di Asia dan Eropa beroperasi terbatas. Akibatnya, pengiriman terlambat dan biaya logistik melonjak hingga 400% pada 2020 hingga 2021. Situasi ini membuat perusahaan menyadari resiko ketergantungan pada satu pemasok dan mulai mencari pemasok alternatif dari berbagai negara. Digitalisasi juga membantu meningkatkan ketahanan rantai pasok melalui pemantauan stok dan pengiriman secara real-time. Pandemi menegaskan pentingnya rantai pasok yang lebih kuat, fleksibel, dan siap menghadapi krisis. Efektif menghadapi disrupsi rantai pasok. Yang pertama adalah
di verifikasi pasok, di mana kita harus multi sourcing pemasok. Nomor 2 adalah fleksibilitas operasional, di mana kita harus beradaptasi tentang pasar dan resikonya. Nomor 3 adalah kita menggunakan teknologi, yaitu IoT dan water chain. 4. Kolaborasi internasional, di mana kita harus bekerja sama lintas negara dengan negara-negara. Nomor 5 adalah buffer inventory, kita harus mengupgrade penyangga stok kita. Nomor 6 adalah supply chain risk management dan agility supply chain. Saya akan menjelaskan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Awal mula perang dagang tersebut pada tahun 2018 ketika pemerintah AS menerapkan tarif bea masuk tambahan terhadap ratusan miliar dolar produk-produk dari China. Kemudian China membalas dengan tarif serupa. Spiral aksi balasan inilah yang memperburuk hubungan ekonomi antar kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Selanjutnya, isu teknologi seperti kasus Huawei dan pengembangan jaringan 5G. AS menilai bahwa Huawei berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional karena dianggap dapat digunakan oleh pemerintah China untuk melakukan pengawasan atau spionase. Akibatnya, Huawei dimasukkan ke dalam entity list. Lalu, perusahaan AS dilarang menjual chip dan teknologi penting kepada Huawei. Lalu, beberapa sekutu AS ikut membatasi penggunaan infrastruktur 5G dari China. Perang dagang ini juga mengganggu rantai pasok global. Ketegangan tarif membuat perusahaan merelokasikan pabriknya ke negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Meksiko. Kedua, menunda investasi karena ketidakpastian regulasi. Dan yang ketiga, menentukan strategi pengadaan bahan baku. Adapun perubahan aliansi akibat perang dagang ini. Karena kebijakan proteksionis kedua negara memicu pergeseran strategis dalam aliansi perdagangan global. Negara dan perusahaan harus memilih mitra ekonomi yang lebih aman dan stabil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak perang dagang antara AS dan China, yaitu 1. Relokasi produk dan rantai pasok, yaitu perusahaan memindahkan produk China ke beberapa negara, contohnya Vietnam atau India, dengan tujuan mengurangi tarif yang tinggi dan mengurangi resiko geopolitik. Yang kedua itu ada peningkatan resiko operasional, yaitu ketidakpastian tarif menyebabkan nilai lebih tinggi dan gangguan logistik, sehingga bisnis selalu harus waspada dan siap berencana darurat. Tekanan global terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Efek dari perubahan iklim membuat pemerintah, konsumen, dan lembaga internasional menuntut perusahaan untuk melakukan operasi tanpa merusak lingkungan. Kedua adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan dengan cara teknologi ramah lingkungan dan efisiensi energi. Hal tersebut dapat membuat bisnis terus berlanjut. Nomor 3 adalah peraturan internasional yang wajib dipatuhi. Contohnya adalah Perancis Agreement dan SDGs. Peraturan tersebut menuntut untuk regulasi internasional yang wajib dipatuhi. Paris Agreement dan SDG menuntut untuk membatasi emisi, penghematan efisiensi energi, dan kewajiban melapor lingkungan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, akan dikenakan sanksi. Keempat, peluang bisnis yang dibuka dari industri hijau. Selain tantangan, juga ada peluang bisnis yang dapat diambil, seperti energi terbarukan, inovasi limbah, dan produk ramah lingkungan.
Isu lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan perdagangan dan investasi besar dalam bisnis internasional. Hal tersebut mempengaruhi bagi pelaku bisnis mana saja yang sudah beradaptasi lebih dulu. Jika kalian beradaptasi lebih dahulu akan lebih unggul, dan jika tidak dapat beradaptasi dengan era sekarang akan tertinggal. Oke, selanjutnya ada bisnis berkelanjutan di era ekonomi hijau. Nah, perusahaan sekarang itu dituntut untuk lebih ramah lingkungan dan transparan lewat laporan keberlanjutan. Dampaknya itu, reputasi mereka jadi lebih bagus dan lebih dipercaya oleh konsumen. Contohnya itu seperti Unilever dan Tesla yang sudah menjalani praktek hijau. Dan ini berkaitan dengan konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Sekarang saya akan membahas 5 komponen dalam transformasi strategi bisnis internasional kontemporer. Yang pertama, adaptasi bisnis global melalui digitalisasi dengan tujuan untuk memperkuat daya saing sebuah perusahaan global di era digital kali ini. Yang kedua, ada memperkuat ketahanan rantai pasok nilai global yang bertujuan untuk mengantisipasi segala resiko serta disrupsi global yang bisa datang secara tiba-tiba. Yang ketiga, menyesuaikan strategi geopolitik dan regulasi dengan tujuan untuk mengantisipasi segala perubahan regulasi ataupun geopolitik di pasar global itu nanti. Dan keempat, integrasi prinsip keberlanjutan sebuah bisnis. Contohnya seperti penerapan ekonomi hijau yang merupakan visi dan operasi sebuah perusahaan global. Dan yang terakhir, pendekatan holistik, yaitu sebuah pendekatan di mana kita memandang satu masalah ini secara menyeluruh dan utuh, serta mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan. Dalam meneliti sebuah isu bisnis global, kita bisa melakukan berbagai metodologi penelitian. Bisa kita lakukan dengan analisis studi kasus, bisa juga dengan analisa data sekunder, atau meneliti secara kualitatif maupun kuantitatif. Bisa juga kita melakukan sebuah pendekatan multidisiplin, di mana pendekatan ini tuh menyelesaikan sebuah fenomena dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu secara bersamaan. Setiap ilmu disiplin ini tuh memberikan perspektif masing-masing tanpa mengintegrasikan konsep mereka secara mendalam. Kasus digitalisasi dan e-commerce. Di sini ada analisis Alibaba. Alibaba tumbuh dari platform kecil di Tiongkok menjadi ekosistem global, e-commerce, logistik, pembayaran, dan cloud computing. Ekspansi ini menunjukkan perubahan besar strategi bisnis di era digital. Selanjutnya ada tantangan regulasi data. Setiap negara punya aturan privasi berbeda-beda, dan e-commerce harus ikut aturan itu supaya operasi tetap aman dan legal. Sekian dari kelompok kami, kalau